Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini Bapak akan memberikan materi baru tentang agama Konghucu dalam arti kontekstualisasi agama Konghucu di masyarakat ya, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, tema pada siang ini adalah kegiatan awal masyarakat Tionghoa Indonesia. Jadi agama Konghucu dalam sejarah, bagaimana orang Cina Tionghoa yang identik juga memeluk agama Konghucu itu kegiatan awalnya di Indonesia. Nah, jadi temanya adalah kegiatan awal masyarakat Tionghoa di Indonesia. Baiklah ya, mahasiswa yang Bapak cintai, dengarkan narasi ini karena sangat bermanfaat bagi kita untuk mata kuliah ini sebagai masukan untuk kajian-kajian timur jauh atau Cina ya. Ya, baiklah. Salah satu tuduhan ya yang sering dilontarkan terhadap golongan etnis Tionghoa di Indonesia adalah sifat mereka yang cenderung eksklusif. Tudingan itu ada benarnya walaupun merupakan salah satu faktor dari sikap stereotyping yang umum dianut suatu golongan mayoritas terhadap golongan minoritas tertentu. Eksklusivisme di kalangan minoritas Tionghoa di Indonesia muncul bukan saja karena mereka memang golongan minoritas dan keturunan emigran, tetapi juga karena sejarah perkembangan masyarakat mereka yang berbeda dengan sejarah masyarakat pribumi, khususnya dalam berinteraksi dengan pemerintah penjajahan Belanda pada masa kolonial. Nah, dari pemahaman ini bisa kita lihat akar sejarah dari eksklusivisme yang sering dituduhkan tersebut dengan apa? Dengan cara menelusuri evolusi perkembangan masyarakat etnik Tionghoa sejak kedatangan mereka di Indonesia sampai pada waktu kira-kira ketika kesadaran nasionalisme Indonesia mulai muncul. Nah, kita lihat atau kita tahu bahwa perlakuan waktu kita masih dijajah oleh Belanda, perlakuan pemerintah Hindia Belanda dan munculnya nasionalisme Cina di daratan Cina sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di kalangan mereka. Karena itulah maka ketika kesadaran nasionalisme Indonesia muncul, masyarakat Tionghoa tidak banyak terpengaruh dan sebagian besar golongan etnik Tionghoa kurang tertarik terhadapnya. Sementara ketika nasionalisme Indonesia muncul, nasionalisme Cina sudah lama bersemi di kalangan masyarakat etnik Tionghoa di Indonesia. Nah, sekarang kita melacak kedatangan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Terdapat banyak bukti sejarah bahwa pedagang-pedagang Tionghoa telah datang ke daerah-daerah pesisir Laut Cina Selatan. Orang Cina menyebutnya Nanyang sejak tahun 300 sebelum Masehi. Sejak 300 tahun sebelum Masehi. Namun catatan-catatan sejarah tentang Cina, tentang kedatangan orang Tionghoa di Indonesia secara tertulis menunjukkan mereka telah datang ke Asia Tenggara sebagai pedagang lama. Setelah itu, sekitar abad ke-11 Masehi, mereka datang ke negara-negara di Asia Tenggara yang terletak di daratan Asia sebagai pedagang. Nah, pada awalnya mereka hanya tinggal untuk jangka waktu yang pendek selama masa kunjungan perdagangan di beberapa kota pesisir Wanggung, Wu, di beberapa kota pesisir ya. Bagaimana mereka menjadi penduduk tetap di Indonesia dan bagaimana proses tersebut berlangsung
belum ada gambarnya yang jelas ya. Nah, tetapi lama sebelum Jayakarta dikuasai oleh Belanda di bawah pimpinan Jan Peterson Koen pada tahun 1619 yang kemudian mengubah namanya menjadi Batavia, sekarang Jakarta, orang-orang Tionghoa telah menetap di wilayah yang sekarang Banten dan tempat-tempat lain di luar Jawa ya. Pada masa penyerangan company terhadap Jakarta, orang-orang Tionghoa dipekerjakan sebagai perantara dalam pengaturan kapitulasi beberapa kalangan ningrat kepada Belanda. Beberapa kalangan ningrat setempat kepada Belanda. Ketika Koen menjadi gubernur jenderal di Batavia, ia mengizinkan sekitar 350 orang Tionghoa untuk tinggal di dalam kota dan dipekerjakan sebagai pedagang kecil. Koen ingin membuat Batavia berkembang secepat mungkin sebagai kota perdagangan terbesar di seluruh Hindia Belanda. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Koen secara khusus mendukung pemberian izin menetap bagi orang-orang Tionghoa untuk bergerak di bidang perdagangan, industri, dan pertanian. Sejak saat itu, kedatangan imigran Tionghoa ke Batavia secara berangsur-angsur meningkat. Pada tahun 1629, terdapat sekitar 2.000 orang Tionghoa di Batavia dan pada tahun 1725 telah mencapai 10.000 orang Tionghoa di Batavia. Jumlah masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda meningkat pesat pada pertengahan abad 19 ketika ekonomi koloni meningkat sebagai akibat diperkenalkannya sistem tanam paksa, kultur stelsel, pengembangan perkebunan dan pertanian di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta penambangan timah di Bangka dan Belitung. Selain itu, peningkatan jumlah masyarakat Tionghoa yang datang ke Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perkembangan ekonomi Hindia Belanda, tetapi juga sebagai akibat dari perkembangan internal di Cina sendiri. Dapat dikatakan terdapat dua faktor yang mendorong kedatangan kaum Tionghoa perantauan atau Huo Kiao ke Hindia Belanda. Yang pertama adalah alasan ekonomi. Cina pada akhir abad 19 Masehi mengalami masalah ledakan penduduk. Proses ini dimulai sejak pertengahan abad 19 Masehi dan membawa pengaruh pada peningkatan angka kemiskinan, kerusuhan, dan keresahan sosial. Hal itu kemudian menyebabkan terjadinya proses pelemahan fondasi sistem kekaisaran Cina. Kecenderungan diperburuk lagi oleh terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, wabah, dan sebagainya yang telah menghantui rakyat Cina sepanjang sejarah negeri itu. Migrasi besar-besaran dari Cina setelah tahun 1850 Masehi lebih dipacu oleh kemunduran fondasi ekonomi Cina sendiri. Sejak awal abad ke-19 Masehi, kekaisaran Cina berada dalam proses kehancuran yang disebabkan oleh campur tangan imperialisme barat. Kondisi dalam negeri Cina yang tidak menguntungkan itu menyebabkan banyak orang Tionghoa meninggalkan kampung halaman mereka. Tak sedikit di antara mereka yang mencoba mengadu untung ke luar negeri, terutama ke berbagai negara yang mengalami kekurangan penduduk di Asia Tenggara, serta memiliki kondisi dan prospek ekonomi dan kekayaan alam yang lebih baik. Alasan kedua adalah alasan politik. Banyak patriot Cina yang mengalami kekecewaan oleh pergantian kekuasaan dari dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644 Masehi ke dinasti Qing tahun 1644 sampai 1911 sampai tahun 1911. Dinasti Qing yang didirikan oleh suku Manchu dianggap sebagai dominasi Cina oleh bangsa asing. Oleh karena itu, banyak orang Tionghoa meninggalkan negerinya dan wilayah yang menjadi pilihannya adalah negara-negara di selatan. Selain alasan ekonomi, rintangan alam nampaknya juga menjadi alasan mengapa mereka pergi ke selatan. Perjalanan ke selatan ditempuh melalui Lautan Pasifik, sedangkan wilayah utara dan barat hanya terdiri dari wilayah-wilayah yang tidak atau kurang menarik bagi mereka seperti Siberia, Himalaya, dan India.
Orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia sebagian besar berasal dari provinsi-provinsi selatan seperti orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia sebagian besar berasal dari provinsi-provinsi selatan seperti Guangdong, Fujian, dan Guangxi. Oleh karena itu, kelompok terbesar masyarakat Cina perantauan di Asia Tenggara adalah suku-suku Hokkien, Teochew, Kanton, Hakka, dan Hainan. Dapat dikatakan kelompok-kelompok Tionghoa perantauan ini memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kepercayaan religi dan kebudayaan mereka. Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme tetap menjadi acuan hidup mereka meskipun ada di kalangan mereka yang memeluk agama Islam. Posisi masyarakat Tionghoa meningkat dari buruh kasar dan pedagang kecil menjadi pekerja terdidik ketika pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan mereka sebagai pemungut pajak. Di masa-masa berikutnya, ketika mereka kehilangan status sebagai pemungut pajak, posisi mereka dalam kegiatan bisnis telah mengakar. Pedagang Eropa sangat iri akan status masyarakat Tionghoa sebagai kelas pedagang. Namun mereka tidak dapat melakukan hubungan bisnis tanpa bekerja sama dengan masyarakat Cina, terutama dalam melaksanakan transaksi dengan penduduk asli. Gagasan untuk menyingkirkan mereka dari aktivitas bisnis di tanah jajahan mereka sesuatu yang kuno, terutama dalam sejarah Jawa. Namun menurut Clive Day, orang Tionghoa adalah misionaris organisasi ekonomi modern bagi penduduk setempat. Nah, sekarang setelah kita tahu sejarah Tionghoa masuknya orang Tionghoa ke Indonesia, kita langsung melacak pada komunitas Tionghoa di Indonesia. Komunitas Tionghoa perantauan di Indonesia pada akhir abad ke-19 Masehi masih belum bersatu. Provinsialisme, perbedaan bahasa dan budaya di kalangan mereka masih sangat besar. Hal itu diperburuk dengan tersebarnya mereka di berbagai wilayah di Indonesia. Kecenderungan itu tampaknya memiliki persamaan dengan situasi negeri Cina sendiri. Dr. Sun Yat-sen, Bapak pendiri Republik Cina, menggambarkan negeri dan bangsa Cina yang didasarkan pada sistem keterikatan keluarga, desa, dan lokal. Pemukiman mereka pada saat itu tak bedanya dengan segenggam pasir. Kalau dilepas akan tercerai-berai. Setelah akhir abad ke-19 Masehi, ketika makin banyak imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia, terdapat perbedaan antara Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok. Sebelum akhir abad ke-19 Masehi, masyarakat Cina yang datang ke Indonesia didominasi oleh kaum pria karena mereka meninggalkan keluarga atau istri mereka di Cina. Mereka mengawini wanita setempat dan menyebabkan adanya percampuran antara kebudayaan Cina dan kebudayaan lokal.
Mereka berbicara bahasa Melayu dan telah lupa akan bahasa mereka sendiri. Meskipun mereka menganut dan berhubungan dengan budaya dan masyarakat lokal, kendala budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan religi menyebabkan mereka tetap terpisah dari komunitas lokal. Mereka yang datang ke Indonesia lebih awal dari golongan itu disebut Tionghoa Peranakan. Golongan Totok adalah orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia lebih kemudian. Pada pergantian abad-abad, komunikasi antara Cina dengan dunia luar relatif menjadi lebih mudah dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, mereka yang datang kemudian dapat membawa keluarga mereka, dan ketika tiba di Indonesia secara bersama, mereka secara penuh dan bersama menjadi suatu kelompok eksklusif dalam masyarakat Indonesia. Mereka menggunakan bahasa daerah asal mereka di Cina dalam kalangan mereka, dan pengetahuan mereka dalam bahasa setempat sangatlah terbatas. Mereka juga melakukan perkawinan di kalangan komunitas mereka sendiri. Masyarakat Tionghoa Totok lebih memiliki kesadaran sebagai orang Cina daripada kaum Peranakan. Kesimpulannya, golongan Totok bisa disebut sebagai kelewat Cina untuk disebut sebagai orang-orang Indonesia. Sedangkan golongan Peranakan kelewat Indonesia untuk disebut orang Cina. Dalam istilah sosiologis, kedua golongan itu bisa dikategorikan sebagai golongan marginal. Perbedaan orientasi budaya antara kedua golongan tersebut telah menimbulkan pertentangan. Banyak usaha yang telah dijalankan untuk mempersatukan kedua belah pihak, akan tetapi semua usaha tersebut gagal karena perbedaan kultural di antara kedua golongan itu sangat besar. Nah, di sini ada satu contoh yaitu konflik, dan mereka sering konflik antara Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan. Nah, mereka ingin apa? Ingin menguasai dan mendapat pengaruh nasionalisme bangsa Cina. Karena itu terdapat suatu konflik yang jelas, konflik sangat jelas antara Cina, Tionghoa Peranakan dan Tionghoa Totok dalam masa nasionalisme bangsa Cina. Meskipun harus diingat bahwa kelompok Totok tentu saja mendapat lebih banyak pengaruh dari nasionalis Cina daripada kaum Peranakan. Pada dimensi lain, meskipun masyarakat Tionghoa terpecah belah, mereka juga terpisah dengan masyarakat lokal karena perbedaan yang mendalam dengan komunitas pribumi. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Masyarakat Indonesia asli sebagian besar adalah masyarakat Muslim. Tidaklah mudah bagi Cina, bagi kaum Tionghoa pemakan babi. Pada waktu itu tentu saja telah ada kaum Tionghoa Muslim, namun jumlah mereka masih sangat kecil. Faktor lainnya adalah tentang rintangan kultural. Pada dimensi lain, meskipun masyarakat Tionghoa terpecah belah, mereka juga terpisah dengan masyarakat lokal karena perbedaan yang mendalam dengan komunitas pribumi. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, masyarakat Indonesia asli sebagian besar adalah masyarakat Muslim. Tidaklah mudah bagi kaum Muslim untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan kaum Cina, pemakan babi.
Pada waktu itu tentu saja telah ada kaum Tionghoa Muslim, namun jumlah mereka masih sangat sedikit. Faktor lainnya adalah rintangan kultural. Kebudayaan lokal Indonesia menerima pengaruh India dan Islam, sedangkan masyarakat Cina memiliki latar belakang kebudayaan yang sangat berbeda. Masyarakat Tionghoa dikenal dengan chauvinisme kebudayaan yang tebal dan selalu memandang rendah kebudayaan lain di luar kebudayaan Cina. Kesadaran itu sampai saat ini masih menjadi salah satu sandungan dalam proses asimilasi mereka dengan kebudayaan dan masyarakat Asia Tenggara. Faktor ekonomi juga memiliki peranan penting. Sebagian besar masyarakat asli Indonesia hidup dari pertanian, sehingga kebanyakan dari mereka hidup di pedesaan. Di lain pihak, hampir semua anggota masyarakat kita hidup di daerah perkotaan dan menggantungkan diri dan kehidupan hidupnya dari perdagangan dan perburuan. Faktor ekonomi menjadi penentu dalam pola hubungan antara masyarakat Indonesia lokal dengan masyarakat Cina. Setelah Belanda memperkerjakan masyarakat Cina sebagai medium antara pemerintah kolonial dengan masyarakat Indonesia, dan orang-orang Cina mendominasi perdagangan dan perekonomian yang disebabkan oleh sifat hemat dan kemampuan bisnis mereka. Faktor ekonomi sampai menjadi sumber ketegangan utama antara masyarakat lokal dengan orang-orang Cina pada tahun-tahun berikutnya. Sejak pertengahan abad ke-19 Masehi, pada waktu liberalisasi perekonomian di Hindia Belanda diperkenalkan setelah penghapusan sistem tanam paksa. Para penguasa Belanda membuka kesempatan perekonomian, terutama bisnis perkebunan di Jawa dan Sumatera, serta pertambangan di Kepulauan Malaka. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, mereka mendatangkan kaum buruh dari tempat-tempat lain, terutama orang-orang Cina. Di satu pihak, orang-orang Cina yang meninggalkan negerinya tersebut berada dalam posisi yang sulit. Sampai tahun 1894 Masehi, pemerintah imperial di Cina menganggap mereka sebagai kaum pembangkang, dan oleh karena itu kepergian mereka meninggalkan Cina dianggap ilegal. Namun beban politik dan ekonomi dalam negeri Cina ditambah pesona perkembangan perekonomian di Hindia Belanda menyebabkan lebih banyak lagi orang-orang Cina yang datang ke Indonesia. Jelas terlihat bahwa karena orang-orang Cina tersebut adalah buruh, mereka berasal dari strata bawah masyarakat Cina. Posisi mereka sebagai mediator antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal, dan kemudian keikutsertaan mereka dalam perdagangan kecil hanya terjadi pada masa-masa berikutnya. Keikutsertaan masyarakat Cina dalam masalah usaha dan perdagangan didorong oleh orang Belanda. Perkembangan perekonomian Indonesia di berbagai bidang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang tidak mungkin dipenuhi oleh bangsa Belanda. Oleh karena itu, orang-orang Cina diizinkan dan didorong untuk berpartisipasi dalam bidang usaha dan jaringan finansial dari daerah pedesaan sampai pelabuhan utama. Dalam tahun-tahun selanjutnya, bahkan terdapat lebih banyak lagi orang-orang Cina perantauan yang dipekerjakan oleh orang-orang Belanda sebagai mandor atau pekerja kerah putih dalam perusahaan-perusahaan Belanda. Dari pembahasan tersebut dapat kita lihat bahwa pada awalnya pemerintah kolonial Belanda membutuhkan orang-orang Cina untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja dalam era tinggal landas ekonomi mereka. Namun ketika semakin banyak masyarakat Cina yang memasuki koloni dan menyebabkan berbagai masalah sosial seperti kejahatan dan pengangguran, pemerintah kolonial mengambil beberapa tindakan untuk menghambat pergerakan masyarakat Cina. Pada tahun 1900, meskipun orang-orang Cina telah mengembangkan status ekonomi mereka, pemerintah Belanda tetap menghambat perdagangan dan gerakan mereka. Peraturan pemukiman memaksa orang-orang Cina untuk tinggal dalam lokasi yang dikhususkan.
yang dikhususkan bagi mereka di kota-kota besar. Untuk setiap perjalanan di pedesaan dalam rangka bisnis atau perdagangan, orang-orang Cina harus memiliki izin dari penguasa Belanda. Posisi legal mereka juga menyerupai masyarakat lokal dan oleh karena itu dianggap lebih rendah dari orang Eropa. Pada umumnya, walaupun dalam tatanan masyarakat mereka dimasukkan ke dalam kategori Timur Jasing. Sementara itu, sebagai mediator antara komunitas Cina yang harus terus meningkat dan administrasi kolonial, orang-orang Belanda memperkenalkan sistem opsir yang terutama berkembang di Jawa. Dalam sistem ini, pemerintah kolonial Belanda menunjuk orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh dalam komunitas Cina untuk menjadi pimpinan atau kepala komunitas Cina. Hal itu menurut pemerintah kolonial berdasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki pimpinannya sendiri. Furnival, seorang sejarawan dan ahli sosiologi terkemuka, mengatakan bahwa Belanda mengikuti sistem oriental yang dipraktekkan di Malaka ketika Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan dilanjutkan oleh Portugis yang mengambil alih pelabuhan pada abad 15. Namun menurut Charles Koppel, pernyataan Furnival itu dapat menyesatkan jika diinterpretasikan bahwa masyarakat Cina bersifat independen atau tidak memiliki otonomi di bawah pimpinan mereka. Pada kenyataannya, komunitas Cina tidak memiliki pemimpin sebagai wakil mereka, tapi justru pemerintah kolonial lah yang menunjuk dan menyeleksi calon pimpinan Cina tersebut. Kriteria seleksi hampir seluruhnya didasarkan kriteria seleksi hampir seluruhnya didasarkan kepada kekayaan, kekuasaan dan hubungan bisnis dengan para pejabat Belanda. Dengan kata lain, penunjukan pada opsir tersebut sebagai berwarna kolutif. Pada umumnya, para opsir Cina itu tidak lebih sangat berwarna kolutif. Pada umumnya, para opsir Cina itu tidak lebih dari alat pemerintahan kolonial Belanda dan mewakili kepentingan pemerintah kolonial yang seringkali bertentangan dengan aspirasi komunitas Cina. Kebijakan Belanda yang sewenang-wenang dalam membuat peraturan yang diterapkan pada masyarakat Tionghoa menyebabkan timbulnya rasa tidak puas di kalangan para anggota komunitas Cina tersebut. Mereka mulai menyadari bahwa persatuan di kalangan mereka tanpa memandang latar belakang suku dan asal-usul akan berguna dalam usaha mereka untuk memperoleh hak-hak dan status yang lebih baik dalam masyarakat dalam usaha administrasi kolonial. Rasa kesadaran itu berkembang pada saat yang sama dengan pemunculan gerakan politik dalam negeri Cina yang kemudian lebih dikenal sebagai gerakan nasionalisme dan modernisasi. Nah, sekarang pengaruh nasionalisme dan modernisasi di Cina terhadap masyarakat Cina di Indonesia. Nasionalisme di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia muncul pada masa pergantian abad ke-20 Masehi sebagai akibat dari dua faktor. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan yang membatasi aktivitas orang-orang Cina baik di bidang perdagangan maupun di bidang perburuan. Pada tahun 1890 Masehi, hak untuk menjual opium diambil dari bangsa Cina dan kemudian dijadikan monopoli pemerintah. Masyarakat Cina kemudian menjadi semakin tidak puas ketika pada tahun yang sama pemerintah kolonial menerapkan bank kredit pertanian untuk menolong mereka. Bank kredit pertanian untuk menolong mereka dalam arti yang menolong petani gitu ya. Sistem baru itu menyelamatkan masyarakat pedesaan dari lintah darat dan rentenir di pedesaan. Namun pada sisi lain, kebijakan baru itu telah menghancurkan usaha keuangan masyarakat Cina karena sebagian besar dari para rentenir terdiri dari orang-orang Tionghoa. Pendidikan adalah salah satu klausal dalam politik etik, yakni suatu kebijakan baru yang diperkenalkan untuk meningkatkan kehidupan sosial kaum pribumi di Indonesia.
Namun kebijakan baru itu hanya memberikan lebih banyak kesempatan bagi penduduk setempat untuk mendapat pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat Tionghoa tidak dimasukkan dalam kebijakan baru tersebut, meskipun mereka merasa bahwa mereka adalah pembayar pajak yang tertinggi dan punya saham yang tinggi dalam menaikkan pendapatan pemerintah kolonial. Hal itu juga telah menimbulkan perasaan tidak puas. Sebagian besar anak-anak Cina pada waktu itu tidak bersekolah, namun mereka mendapat pendidikan di rumah dari guru-guru privat. Dalam area yang memberlakukan hukum, orang-orang Cina lebih merasa tidak puas karena hukum Hindia Belanda membuat perbedaan dalam masalah hukum antara orang-orang Eropa, masyarakat Oriental, dan penduduk setempat. Orang-orang Eropa tentu saja menduduki posisi tertinggi, namun pada tahun 899 pemerintah kolonial memberlakukan kebijaksanaan yang memutuskan bahwa orang-orang Jepang yang tergolong masyarakat Oriental memperoleh status yang sama dalam hukum dengan orang-orang Eropa. Keputusan itu nampaknya memukul orang-orang Cina dan menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial. Faktor lainnya adalah pengaruh pergerakan modernisasi dan revolusi dalam negeri Cina sendiri. Sejak dikalahkan dalam Perang Candu pada pertengahan abad ke-19 Masehi, Cina telah menjadi sasaran persaingan, pengaruh, dan hak-hak istimewa di kalangan negara-negara imperialis Eropa dan Jepang, sehingga Cina yang sedang dalam proses pelemahan dalam segala segi juga harus menderita karena penggerogotan yang datang dari luar. Puncak kelemahan Cina adalah kekalahannya dalam perang melawan Jepang pada tahun 1895. Kekaisaran raksasa Cina yang selalu mengagungkan diri sebagai kekuatan besar ternyata dapat dikalahkan oleh negara kecil yang selalu dianggap jauh lebih inferior daripada Cina. Kejadian itu telah menyebabkan banyak kaum intelektual Cina mengalami disilusi dan merebaknya gagasan-gagasan revolusioner, reformasi dan modernisasi di kalangan mereka. Akan tetapi pada waktu itu kekaisaran Cina masih berkuasa dan berakar dengan kuat, sehingga gerakan modernisasi tersebut mengalami kegagalan. Banyak pemimpin reformasi dan revolusi yang ditangkap dan dihukum mati. Namun banyak pemimpin gerakan pembaruan itu berhasil melarikan diri dan mencari perlindungan di luar Cina. Tema-tema yang disebarluaskan para pemuka reformis seperti Kang Fuwei dan Liang Qichao adalah persatuan bangsa dan meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Namun terdapat hal-hal baru dalam program kaum reformis, yaitu untuk pertama kalinya dalam sejarah Cina, Kang dan Liang mengarahkan gagasan-gagasan mereka kepada masyarakat Cina perantauan. Tambahan lagi, Kang melihat sukses kaum Cina perantauan di luar negeri sebagai contoh dalam program untuk menjadikan Cina sebagai negara modern. Itu menyebabkan banyak kalangan generasi muda orang-orang Cina di perantauan tertarik pada program-program yang dikemukakan oleh kaum reformis. Kang menjadi buronan politik dan memilih tinggal di Jepang. Dengan kehadirannya di luar negeri, masyarakat Cina perantauan menjadi objek langsung dari gagasan-gagasan politiknya. Pada tahun 1903 Masehi, ia datang ke Jawa dan mengunjungi beberapa sekolah yang telah didirikan di beberapa kota di Jawa. Ia menganjurkan agar kaum Cina perantauan dimanapun mereka berada mempunyai pandangan politik dan budaya yang berorientasi pada Cina. Kaum revolusioner muncul di antara kaum Cina perantauan setelah lenyapnya ide reformasi.
Dr. Sun Yat-sen muncul dan memperkenalkan San Min Cui. Ia berpidato mengenai nasionalisme dan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Qing di Cina. Kaum Cina perantauan kelihatannya menjadi pendukung pertama Sun Yat-sen karena ia memiliki pergerakan politiknya di antara komunitas Cina di luar negeri. Dr. Sun Yat-sen selalu menganggap kaum Cina perantauan memiliki peranan yang penting dalam aktivitasnya, dan ia selalu membutuhkan dukungan mereka. Sikap ini cukup konsisten sepanjang karir sebagai pemimpin masyarakat Cina. Kaum revolusioner muncul di kalangan kaum Cina perantauan setelah lenyapnya ide reformasi. Dr. Sun Yat-sen muncul dan memperkenalkan San Min Cui. Ia berpidato mengenai nasionalisme dan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Qing di Cina. Kaum Cina perantauan kelihatannya menjadi pendukung pertama Sun Yat-sen karena ia memulai pergerakan politiknya di antara komunitas Cina di luar negeri. Dr. Sun Yat-sen selalu menganggap kaum Cina perantauan memiliki peranan penting dalam aktivitas, dan ia selalu membutuhkan dukungan mereka. Sikap ini cukup konsisten sepanjang karirnya sebagai pemimpin masyarakat Cina. Selain itu, Dr. Sun Yat-sen pun juga melihat bahwa para pedagang kaya memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas Cina di luar Cina. Karena itu, untuk menghimpun dana buat pembiayaan aktivitas revolusionernya, Sun Yat-sen menjalin hubungan dengan orang-orang Cina yang kaya tersebut. Sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik, dan sosial di Cina sendiri, perasaan solidaritas di Cina mulai tumbuh dalam komunitas Cina di luar Cina, termasuk di Indonesia. Sejak saat itu mulai bermunculan pada minat terhadap Konfusianisme, sejarah Cina, kebudayaan Cina, dan perkembangan keadaan di daratan Cina. Perasaan itu mengacu pada keinginan untuk mempersatukan seluruh orang Tionghoa di Hindia Belanda sebagai suatu masyarakat yang kuat dan yang aspirasinya didengar oleh pemerintah kolonial. Selain itu, terdapat usaha dan gerakan untuk meningkatkan studi bahasa Cina, meskipun banyak di antara mereka yang tidak dapat berbahasa Cina sama sekali. Pengajaran bahasa Cina di sekolah-sekolah yang mulai merebak sejak tahun 1900 Masehi adalah salah satu mekanisme propaganda untuk mempersatukan masyarakat Cina di tanah kolonial. Ketika melihat bagaimana pengaruh kaum reformis dan revolusioner pada masyarakat Cina yang tinggal di luar negeri, pemerintah Kekaisaran Cina di Beijing segera mengubah sikap dan kebijakannya dengan mencoba merangkul mereka. Pertimbangan ekonomi dan finansial kelihatannya sangat melatar belakangi langkah pendekatan tersebut. Menurut Edgar Wittberg, beberapa gubernur Cina di provinsi-provinsi selatan, terutama Zhang Zidong, beranggapan bahwa kaum Cina perantauan akan memainkan peranan sangat penting dan aktif dalam modernisasi Cina dengan memberi sumbangan pada perkembangan ekonomi. Pemerintah Cina mengambil langkah lebih lanjut untuk memperkuat ikatan ekonomi, politik, dan budaya antara masyarakat Cina di daratan Cina dengan masyarakat Cina di perantauan. Untuk itu, pada tahun 1907, 1909, dan 1911 Masehi, armada kapal Cina dikirim dari Cina untuk mengunjungi Batavia, Semarang, dan Surabaya. Di seluruh tempat kapal-kapal tersebut memperoleh sambutan yang hangat dari komunitas Cina setempat. Nah, sekarang beralih pada aktivitas masyarakat Cina Indonesia.
Sebagai akibat dari faktor yang telah dipaparkan di atas, tahun-tahun pertama abad ke-20 merupakan awal perubahan besar-besaran dalam masyarakat Cina di Indonesia. Perasaan sebagai bagian dari negara Cina merupakan isu populer pada saat itu. Perasaan solidaritas Cina terwujud dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan, pergerakan untuk penyebaran pendidikan dan aktivitas-aktivitas politik. Gagasan memajukan pendidikan, ya. Pada awal 1900 Masehi ketika masyarakat Tionghoa perantauan mendengar untuk pertama kalinya mengenai pergerakan reformasi Liang Qichao dan Kang Youwei, beberapa tokoh golongan Tionghoa terdidik di Batavia mulai menyadari bahwa masyarakat Tionghoa setempat membutuhkan bimbingan moral yang murni Cina yang dapat digunakan sebagai sumber perkembangan dalam kehidupan sosial mereka. Kesadaran itu muncul setelah para pemuka masyarakat Tionghoa melihat adanya kebingungan pada masyarakat Tionghoa lokal dalam mempraktekkan dan mengerti tentang kebudayaan dan tradisi. Hubungan kebudayaan antara masyarakat Indonesia setempat dan kaum Cina perantauan yang menyebabkan munculnya kebudayaan campuran dalam komunitas Cina yang semakin lama semakin jauh dari kebudayaan dan tradisi Cina yang sesungguhnya. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki kesadaran ini mengambil kesimpulan bahwa kebudayaan murni Cina harus dibangkitkan kembali. Orang-orang ini berhimpun dan membentuk asosiasi yang disebut Tionghoa Hui Koan, disingkat THHK. Asosiasi ini berfungsi sebagai pusat pergerakan untuk reformasi dan perkembangan kebudayaan dan tradisi Cina. Nio Ziolan, seorang penulis peranakan yang produktif dan terkemuka, mengatakan tujuan utama PHHK adalah untuk memajukan dan mempersatukan masyarakat Tionghoa di Indonesia, artinya di Hindia Belanda, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Konfusianisme. Oleh karena itu jelaslah bahwa sejak awal perhatian utama THHK sama sekali bukanlah bidang pendidikan, namun lebih kepada peningkatan kesadaran akan Konfusianisme di kalangan orang-orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Gagasan pendiri sekolah Tionghoa muncul kemudian ketika beberapa orang di antara mereka, yaitu para pendiri THHK sampai kepada pikiran jika THHK memiliki sarana pendidikan, itu dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa pemerintah kolonial supaya memperhatikan pendidikan bagi masyarakat Cina yang sampai saat itu masih diabaikan. Pada awalnya muncul beberapa perdebatan di kalangan pimpinan THHK. Beberapa anggota dewan merasa bahwa usaha untuk memberikan anak-anak Tionghoa di Indonesia suatu materi pendidikan yang berorientasi Cina adalah sia-sia. Untuk mendorong orang-orang Cina memperoleh status sama dengan orang-orang Belanda, mereka harus memberikan pendidikan Belanda kepada anak-anak mereka. Namun saat itu sangatlah sulit untuk masuk sekolah Belanda karena harus melewati jalan birokrasi yang panjang dan berbelit. Seorang anak keturunan Tionghoa baru dapat diterima dalam sekolah Eropa jika orang tuanya bersahabat dengan residen setempat atau asisten residen, yang umumnya merangkap juga sebagai kepala dewan lokal. Dewan lokal sekolah Eropa. Kalaupun demikian diterima, ia harus lancar berbahasa Belanda. Untuk itu ia harus mengikuti pendidikan khusus yang biayanya sangat tinggi. Ditambah dengan kenyataan biaya pendidikan di sekolah Eropa umumnya sangat mahal, sehingga tentu saja hanya anak-anak dari keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh yang dapat bersekolah di sana. Akhirnya para pimpinan THHK setuju bahwa hanya terdapat satu jalan, yaitu orang-orang Tionghoa harus menunjukkan minat mereka pada dunia pendidikan. Apabila ia masih tidak diperhatikan pemerintah kolonial, mereka akan membentuk sistem sekolah mereka sendiri.
Ketika pemerintah Belanda tidak memberikan reaksi atas pergerakan itu, THK kemudian mendirikan sekolah mereka sendiri. Mereka mendirikan sekolah pertama dan lanjutan serta mendatangkan beberapa guru dan menteri pendidikan langsung dari Cina. Pada masa-masa awal, bahasa Belanda diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran bahasa asing. Namun mereka biaya untuk mempekerjakan guru Belanda sangat mahal. Mereka memutuskan untuk membeli bahasa Inggris. Guru-guru Cina yang mampu berbahasa Inggris banyak terdapat di Singapura dan mempelajari bahasa Inggris menjadi jauh lebih berguna karena bahasa itu telah menjadi bahasa komersial Asia Timur. Seluruh sekolah yang dikelola THK dijalankan dengan karakter nasionalisme Cina yang sangat kuat. Hanya setelah bahasa Inggris dimasukkan ke dalam kurikulum, pemerintah Belanda akhirnya menyadari bahwa sekolah Belanda untuk orang Cina sangatlah penting. Pada akhirnya terbukti bahwa pendirian sekolah THK mendapat dukungan dari komunitas Tionghoa di Indonesia. Itu telah menjadi inspirasi bagi munculnya sekolah-sekolah serupa di kota-kota lain di Indonesia. Pada tahun 1911, badan-badan pendidikan dan cabang-cabang THK di seluruh Hindia Belanda telah mencapai 93 cabang. Pada tahun 1997, lulusan sekolah Cina tersebut memperoleh beasiswa Cina dan meneruskan studi mereka di Cina. Pendirian sekolah-sekolah THK menarik perhatian pemerintah Kekaisaran di Cina yang kemudian mengirimkan seorang pejabat bernama Lau Soeki dari Kanton ke Indonesia. Lau mengunjungi beberapa sekolah Cina di Jawa. Pemerintah Kekaisaran Cina mengutusnya ke Jawa dengan misi sebagai inspektur untuk sekolah Cina di Indonesia. Ia disambut hangat oleh pejabat THK di berbagai tempat dengan upacara meriah. Wilmot. Nah, upacara meriah. Sebelum meninggalkan Jawa, ia menunjuk wakil untuk mengurus masalah pendidikan anak-anak Tionghoa di Indonesia, dan tak lama setelah itu pemerintah Kekaisaran di Beijing menunjuk inspektur untuk mengontrol kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Cina di seluruh Hindia Belanda. Nah, sekarang setelah pendidikan, sekarang bagaimana marah kepada ekonomi? Pembentukan Kamar Dagang. Gagasan pembentukan Kamar Dagang muncul pada tahun 1992 atas dorongan pemerintah Kekaisaran Cina. Akibat dari anjuran tersebut, beberapa pedagang terkemuka Tionghoa di Hindia Belanda membentuk serangkaian kamar dagang di berbagai kota besar. Organisasi itu diberi nama Tionghoa Siang Wei, yang berarti Asosiasi Perdagangan Cina. Di kemudian hari, organisasi ini lebih dikenal dengan singkatannya yaitu Siang Wei. Fungsi utama dari Siang Wei adalah sebagai asosiasi bisnis yang mempersatukan beragam aktivitas bisnis dan perdagangan di kalangan para pedagang Tionghoa. Organisasi ini juga berfungsi sebagai media untuk memecahkan masalah yang timbul di kalangan para pelaku bisnis Tionghoa pada waktu itu, seperti pengaturan persaingan, pembatasan keanggotaan dalam bidang perdagangan tertentu, dan masalah-masalah lain yang timbul sehubungan dengan interaksi bisnis di kalangan mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, peranan Siang Wei sudah jauh melebihi fungsinya yang semula, yakni mengatur kegiatan bisnis. Kamar-kamar dagang didirikan dan diorganisasikan dengan didasarkan pada karakter nasionalis Cina yang sangat kuat. Pada perkembangannya kemudian ia berubah menjadi tulang punggung finansial bagi berbagai aktivitas komunitas Cina di perantauan di Hindia Belanda. Kamar dagang juga berfungsi sebagai representasi bagi masyarakat Tionghoa pada saat melakukan perjanjian dengan pemerintah kolonial dalam urusan bisnis dan finansial. Selain itu, pada tahun-tahun berikutnya, Siang Wei memainkan peranan penting dalam percaturan politik, berfungsi sebagai perwakilan dan juru bicara bagi orang-orang Tionghoa yang tinggal di luar Cina. Dengan pemerintah yang berkuasa dari Cina, baik pemerintahan kekaisaran maupun republik. Setelah berdirinya Republik Cina, kepentingan mereka dilindungi dan ditulis dalam
ditulis dalam konstitusi. Xiang Wei kemudian menjadi penghubung utama antara masyarakat Tionghoa di luar Cina dengan pemerintah Cina di Cina daratan. Xiang Wei juga memegang peranan yang sangat krusial dalam membuat masyarakat Cina perantauan lebih condong kepada tanah airnya. Donald E. Wilmot memberikan sebuah ilustrasi mengenai bagaimana Xiang Wei memainkan peranannya dalam membawa masyarakat Cina agar lebih dekat pada Cina dengan mengambil kasus Xiang Wei cabang Semarang. Xiang Wei Semarang didirikan pada tahun 1907. Bagaimana ia membantu meningkatkan kontak negara dengan Cina dan mempertinggi patriotisme Cina mungkin dapat dilihat dari beberapa aktivitasnya yang sangat banyak. Dalam periode selama 10 tahun antara tahun 1907 sampai 1917, badan ini telah mengumpulkan sumbangan yang besar dari anggota-anggotanya sebanyak 10 kali untuk bantuan bencana banjir di Cina dan 6 kali untuk dukungan langsung bagi simpanan nasionalisme Cina. Badan ini dalam periode yang sama juga membantu menjual surat-surat obligasi dan saham-saham pemerintah Cina kepada perusahaan-perusahaan swasta di Cina sebanyak 15 kali. Pada tahun 1913 Masehi, badan ini mendelegasikan direkturnya untuk menghadiri sebuah konvensi di Peking yang bertujuan memilih sejumlah orang Cina perantauan untuk duduk dalam parlemen yang baru. Dalam beberapa kesempatan, Xiang Wei meminta pemerintah Cina dengan mengatasnamakan masyarakat Cina lokal untuk menjadi penengah dalam berurusan dengan pemerintah kolonial Belanda. Xiang Wei menjalankan semua fungsi konsulat, termasuk mengeluarkan paspor. Selain itu, di kantor pusat selalu tersedia namun edisi terakhir surat kabar dan majalah yang terbit di Cina mengutip buku terbit di Cina. Xiang Wei juga sangat aktif dalam mengembangkan pendidikan bagi anak-anak dan remaja kaum Tionghoa perantauan. Kamar dagang yang tersebar di kota-kota besar di Hindia Belanda telah menjadi tulang punggung finansial THK. Nah, sekarang setelah itu bagaimana aktivitas Tionghoa dalam dunia politik di Indonesia? Aktivitas politik mereka ini terutama kata Dr. Sun Yat-sen untuk menyebarkan nasionalisme Cina dan untuk membentuk republik di Cina bergema di setiap komunitas golongan Tionghoa yang tinggal di luar negeri. Dr. Sun Yat-sen memulai aktivitas revolusionernya ketika ia berada di luar negeri. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kaum Tionghoa perantauan menjadi pendukung awal dari gerakan revolusionernya. Terbukti bahwa kaum Tionghoa yang ada di perantauan lah yang mengalami kontak awal dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di luar Cina. Dan mereka pula lah yang mungkin menjadi orang-orang Tionghoa pertama yang menyaksikan tanpa mundurnya Cina pada masa itu. Oleh karena itu, ketika Dr. Sun Yat-sen mulai mengajarkan San Min Cui, 3 asas kerakyatan, ia dan gagasan-gagasannya disambut oleh sebagian besar anggota masyarakat Tionghoa di luar Cina. Buku-buku, majalah, dan selebaran merupakan alat yang sangat efektif untuk menyebarkan pemikiran revolusioner di kalangan orang Tionghoa perantauan. Tetapi kebanyakan dari orang-orang Tionghoa yang tinggal di luar negeri terdiri dari kaum buruh dan pekerja miskin. Mereka tidak mampu untuk membeli bahan bacaan. Untuk mengatasi hal itu, beberapa aktivis Cina terkemuka mengeluarkan gagasan untuk membentuk perkumpulan yang dinamakan Kamar Baca. Asal mula perkumpulan Kamar Baca di Asia Tenggara mungkin meniru perkumpulan sejenis yang pertama kali didirikan oleh orang-orang Tionghoa di Singapura pada tahun 1903.
Pada awalnya perkumpulan membaca di Singapura dibentuk oleh orang-orang Tionghoa yang beragama Kristen dan bertujuan untuk menarik minat kaum muda Tionghoa pada agama Kristiani. Namun kemudian organisasi itu berkembang menjadi sebuah media untuk menumbuhkan kesadaran berkelompok dan bersemangat patriotik di kalangan orang-orang Tionghoa. Perkumpulan tersebut juga berkembang menjadi kelompok debat karena mereka sering mendatangkan pakar propaganda baik lokal maupun yang beraliran revolusioner untuk memberikan ceramah. Dengan mundurnya aktivitas reformis di Cina dan di luar negeri, kaum revolusioner mengambil alih perkumpulan membaca Singapura. Melihat keberhasilan itu, Dr. Sun Yat-sen lalu menyarankan para pembina revolusioner Cina sempat ke wilayah Asia Tenggara ke wilayah Asia Tenggara lainnya untuk juga membentuk klub ruang baca itu. Perkumpulan kamar baca di Indonesia mulai muncul di beberapa kota pada tahun 1908. Berbeda dengan perkumpulan pertama yang berdiri di Singapura, Soeposia di Indonesia sejak semula didirikan untuk mendukung secara penuh usaha Dr. Sun Yat-sen di Cina. Pada tahun-tahun berikutnya, perkumpulan membaca di Hindia Belanda diorganisasikan untuk menjadi cabang lokal Kuomintang, Partai Nasional Cina. Dalam menjalankan aktivitasnya, Soeposia memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi politik dan fungsi pendidikan. Menurut Pang Po Seng, kegiatan pendidikan sangatlah menyolok, sedangkan kegiatan politik dilaksanakan secara rahasia. Dengan cara seperti itu, perkumpulan membaca dapat melepaskan diri dari pengawasan ketat pemerintahan kolonial Belanda yang melarang semua kegiatan politik orang-orang Cina. Salah satu dari aktivitas Soeposia untuk menyebarkan pengaruhnya adalah dengan mempropagandakan kesadaran masyarakat Tionghoa untuk mencintai Cina dan memupuk perasaan bangga menjadi orang Cina. Usaha itu dilakukan dengan menerbitkan surat kabar. Pada masa pecahnya revolusi tahun 1911 di Cina, Asosiasi Soeposia di Hindia telah menerbitkan 4 surat kabar. Di Batavia, cabang Soeposia sempat menerbitkan Hoa Tok Po, surat kabar Cina. Surat kabar itu terbit 2 kali seminggu dalam edisi Melayu dan Cina. Pada tahun 1905, Soeposia Semarang menerbitkan surat kabarnya sendiri dengan nama Jawa Kongpo, surat kabar umum Jawa. Soeposia Surabaya menerbitkan Han Boen Sun, harian bahasa Cina baru. Sedangkan di Medan muncul Sumatera Po, harian Sumatera. Selain Soeposia juga terdapat beberapa gerakan nasionalis Cina radikal yang bersifat rahasia. Mereka kebanyakan aktif pada tahun-tahun sebelum dan sesudah revolusi 1911 Masehi. Beberapa lembaga itu mengorganisasikan kaum buruh-buruh dan kaum muda. Organisasi-organisasi itu dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial dan pemimpin-pemimpin dari gerakan itu banyak yang dideportasi kembali ke Cina atau dipaksa meninggalkan Hindia Belanda. Selain itu, terdapat berbagai asosiasi yang didirikan oleh orang-orang Cina perantauan dengan tujuan utama melakukan pengumpulan dana untuk membantu pemerintah Cina di Cina daratan. Pada saat dikeluarkannya 21 tuntutan Jepang yang terkenal pada tahun 1915, masyarakat Cina di Hindia membentuk gerakan dana cinta tanah air untuk mengumpulkan uang sebagai bantuan keuangan bagi Cina dalam memperkuat dirinya ketika melawan Jepang. Dengan aktivitas itu, orang-orang Cina di Indonesia semakin bersatu karena ikatan kebudayaan mereka dengan Cina dan kesadaran
Nasionalis mereka juga semakin kuat. Aktivitas mereka memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sikap pemerintah kolonial Biro Usaha Cina, Biro Urusan Cina, pemerintah kolonial Biro Urusan Cina, atau Kantor for Chinese Japan, yang didirikan pada tahun 1900 Masehi setelah melihat aktivitas orang-orang Cina sebagai hasil dari gerakan nasionalis Cina di Cina. Menyarankan pemerintah kolonial untuk memperlunak sikapnya terhadap komunitas Cina di India. Atas dasar saran dari Biro, maka pada tahun 1910 peraturan yang memaksa orang Cina untuk tinggal di wilayah-wilayah tertentu dicabut. Pemerintah juga membatalkan sistem surat jalan bagi orang Cina. Itu merupakan perubahan yang sangat berarti bagi orang Cina untuk pertama kalinya sejak kedatangan mereka di tanah jajahan. Mereka diizinkan untuk bergerak kemanapun mereka suka seperti layaknya orang yang bebas. Nah, sekarang jadi udah tahu ya. Jadi kesimpulan singkatnya dari uraian yang panjang tadi bisa kita lihat. Nah, sejak awal nasionalisme yang muncul di kalangan orang Cina perantauan di Indonesia yang sangat terpengaruh oleh perkembangan politik di Cina. Kecenderungan itu disebabkan oleh aktivitas politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial mereka yang sejak semula memang sangat berorientasi pada Cina. Ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor lainnya seperti agama, rasial, kultural, ekonomi, dan status sosial orang Cina. Tendensi itu juga menyebabkan minoritas Cina di Indonesia menjadi sebuah kelompok yang sangat istimewa dalam masyarakat Indonesia. Faktor-faktor itu telah membuat masyarakat Cina menjadi suatu kelompok yang sangat eksklusif dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan di Hindia Belanda pada tahun berikutnya. Bahkan ketika nasionalisme di kalangan penduduk asli Indonesia mulai meningkat antara 1920-an dan 1930-an, orang-orang Cina tetap memisahkan diri dari aktivitas politik penduduk asli Indonesia. Pendirian sekolah-sekolah Cina yang diperoleh oleh THK dan terbitnya kamar-kamar dagang menjadi faktor yang membuat perkembangan dalam masyarakat etnik Cina terpisah dari perkembangan di kalangan masyarakat lokal. Bahkan berdirinya THK sebenarnya merupakan usaha untuk mentotokkan kembali masyarakat peranakan. Baru pada tahun-tahun kemudian ketika gelombang semangat nasionalisme di kalangan penduduk pribumi makin meninggi, khususnya sejak pertengahan dasawarsa 1930-an. Ada sebagian mereka yang mulai merotasi dan kemudian bersimpati terhadap gerakan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dari kaum kolonial Belanda. Ya, demikian aja kuliah singkat ini. Semoga mahasiswa bisa memahami tentang Cina ini ya. Nah, sebagai kata akhir, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.